Kemudian pertanyaan ketiga, Ustadz, apakah benar ada perayaan nuzulul Quran yang setiap pertengahan bulan Ramadan dilaksanakan oleh sebagian orang? Kalau kita ingin mengatakan apakah ada yang dilakukan oleh sebagian orang, namun yang mereka lakukan tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dan semua amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, yang tidak mencocoki dengan arahan dan petunjuk Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun orang banyak melakukannya. Dan banyaknya orang yang melakukan itu bukan ukuran standar kebenaran. Harus diingat itu. Jadi banyaknya orang yang melakukan, di masjid-masjid dilakukan, dirayakan di berbagai tempat, itu bukan ukuran standar kebenaran dalam beragama. Sebab ukuran standar dalam beragama ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Selama ibadah tersebut dilakukan dan tidak ikhlas, maka amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka manusia tidak diperintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka manusia ini, hamba ini mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun ibadah yang dilakukan, namun kalau tidak ikhlas, maka amalan tersebut, ibadah tersebut yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ibadah, seseorang harus memenuhi syarat yang kedua ini. Apa itu? Adalah ibadah yang dia lakukan harus ada tuntunannya, harus ada teladannya, harus ada contohnya dari Nabi SAW, bukan dari yang lainnya. Karena banyak orang juga melakukan ibadah karena mengambil contoh dari kiai fulan, ustadz fulan, habib fulan, habaib fulan, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Syekh fulan, kemudian wali fulan, tidak boleh. Karena agama ini bukan agama nenek moyang. Agama ini bukan agama buatan manusia. Agama ini bukan buatan kiai, bukan buatan ustadz. Dan hati-hati mengambil contoh teladan selain daripada Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi tidak boleh orang sembarangan dan serampangan dalam beribadah. Dia harus mengikuti Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Maka barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, apapun amalannya tersebut, dan siapapun yang melakukannya, mau kiai ke, mau wali ke, terserah. Siapapun yang melakukannya dan amalan tersebut tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Dan adapun perayaan nuzulul Quran setiap pertengahan bulan atau kadang dilakukan di 17 Ramadan, maka tidak diragukan lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ini merupakan di antara bid'ah mungkarah, di antara bid'ah yang kita ingkari dan tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Memperingati nuzul Quran karena ada sebagian yang mengatakan bid'ah. Jangan terjebak pada casing, tapi lihatlah substansi isi makna. Apa isi peringatan tahun baru Hijrah, nuzul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, PHBI, peringatan hari besar Islam. 4 saja. Tahun baru Hijrah, nuzul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Isinya semuanya ngaji. Tak ada lain isinya, ngaji. Maka niatnya adalah niat ngaji. Jadi jangan terjebak pada nama. Itu tak betul. Yang penting adalah ngaji. Makanya ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin, "Syekh, ya, apa hukumnya kalau ada khotib khutbahnya berdasarkan momen? Kebetulan bulan Muharram dia cerita hijrah, kebetulan bulan Rabiul Awal dia cerita hari lahir Nabi, kebetulan bulan Rajab dia cerita tentang Isra Mi'raj. Apa hukumnya?" Kata Syekh Ibn Utsaimin, "Huwa khatibun hakimun wa faqih." Dia adalah khatib yang bijaksana dan faqih. Jadi jangan hebohkan itu. Pokoknya tetap buat peringatan. Isinya adalah pengajian tentang apa isi Quran, bagaimana sikap kita. Itu saja isi. Ini adalah hal yang berangkat dari tradisi, dan biasanya mereka mengemas ini dengan sebuah nama yang tepat dengan dengan kejadian tertentu. Misalkan ketika masuk 1 Muharram, di mana 1 Muharram ini adalah tahun barunya Islam, maka ada orang-orang di antara tetangga yang saling berbagi makanan, gitu ya.
Ini nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu. Yang kedua, orang merayakan Maulid Nabi yang kadang-kadang perayaannya nggak tentu, nggak harus 12 Rabiul Awal. Kadang meleset, kadang lebih awal, kadang juga beberapa bulan setelahnya. Apa yang diperingati di sana? Membaca sirah Nabi, membaca manakib, membaca zikir, kemudian bersedekah, memberikan santunan kepada anak yatim. Ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Biasanya seperti itu yang dilakukan, dan ini memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang kedua. Yang ketiga, memperingati Isra Mi'raj. Biasanya ada tablik akbar gitu ya, diundanglah kiai, diundanglah ustadz-ustadz, penceramah-penceramah, diminta untuk berbicara tentang hikmah sholat, bagaimana fikih sholat, bagaimana masyru'iyah sholat, mengingatkan dan memotivasi orang-orang untuk rajin melaksanakan sholat karena ini sebagai perintah. Ya sama dengan peringatan nuzulul Quran. Dirayakannya biasanya tidak pas juga 17 Ramadan, kadang tanggal 18, kadang 20-nya, bahkan di akhir-akhir malam dari 10 malam bulan Ramadan masih digelar itu peringatan nuzulul Quran. Nah, ini bagaimana hukumnya? Begini. Tidak semua hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kemudian dihukumi haram. Ini catatan ya. Ini harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua, kenapa kami katakan bahwasanya tidak semua yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi tidak lantas haram? Karena keharaman itu diidentifikasi melalui nusus, melalui dalil. Ya. Jadi kalau tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu masih boleh. Dalam sebuah kaidah dikatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum segala sesuatu itu diperbolehkan hatta yadullad dalilu ala tahrimih, sampai nanti ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau ada dalil yang mengharamkannya, baik secara mutlak, baik secara langsung, baik secara spesifik dan eksplisit dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka itu menjadi haram. Tapi kalau secara esensi tidak, secara substansi juga tidak, secara sharih dari lafaz Al-Quran dan hadis juga tidak melarangnya, tidak ada lafaz yang melarang itu secara eksplisit, maka belum tentu itu menjadi haram. Nah, gitu ya. Tapi ingat, ada kaidah lagi, al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadullad dalilu ala jawazih. Hukum asal dari ibadah itu adalah keharaman hingga datang dalil yang memperbolehkannya. Maka kita lihat dulu tradisi yang dibuat oleh masyarakat ini berupa ibadah atau bukan. Biasanya hanya berupa aktivitas biasa dan tidak memasukkannya dalam kerangka ibadah yang terdiri dari rukun, rukun, dan rukun. Nah, ini tidak ada biasanya. Nah, kita lihat sekarang substansinya. Orang menggelar nuzulul Quran, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mengadakan kumpul-kumpul di masjid, ya, silaturahim antar tetangga satu RT mungkin, antar tetangga satu komplek mungkin di masjid, kemudian menggelar kajian dari penceramah begitu misalkan, atau dari ustadz-ustadz yang mungkin faham tentang makna ataupun hikmah dari nuzulul Quran. Yang ketiga, biasanya ada juga acara santunan kepada anak-anak yatim, kepada para du'afa, ya kan? Yang keempat, biasanya ada zikir bersama. Yang kelima, biasanya mempelajari tentang hikmah-hikmah yang ada pada Al-Quran dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, di manakah letak keharamannya? Nah, kalau lagi-lagi jawabannya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, pertanyaannya, apakah segala yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu haram? Belum tentu. Karena At-Tarku dalam kitab Al-Muwafaqat karangan Imam Asy-Syatibi mengatakan, hal yang bahkan ditinggalkan oleh Nabi sendiri tidak lantas bermakna keharaman. Bisa jadi Nabi membencinya untuk dirinya sendiri tapi diperbolehkan untuk orang lain. Contohnya, sahabat memakan dob ya. Ini binatang di padang pasir. Nabi tidak suka, tapi tidak lantas Nabi mengharamkannya. Nabi membiarkan para sahabat makan, Nabi nggak suka, Nabi nggak makan. Nah, dalam kaidah seperti ini, at-tarku yang bahkan ditinggalkan oleh Rasulullah tidak selalu bermakna keharaman. Dan tidak ada kaidah bahwasanya hal yang ditinggalkan atau tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak ada kaidah satupun dari ulama salaf yang mengatakan haram hukumnya. Jadi kita lihat kembali kepada nuzulul Quran. Apa yang terjadi pada malam nuzulul Quran yang diperingati oleh kaum muslimin? Pertama, mereka berkumpul, menggelar silaturahim, itu sunnah. Kedua,
Mereka duduk dalam majelis keilmuan, mendengarkan ceramahnya para ustadz, mendengarkan kajian-kajian kitab. Itu sunnah. Ketiga, mereka menggelar santunan kepada du'afa, kepada yatim, kepada orang-orang miskin. Itu sunnah. Keempat, mereka menggelar zikir berjamaah. Itu sunnah. Yang artinya, orang-orang ini duduk dalam masjid, melakukan sekian perkara-perkara sunnah, ya, melakukan perkara-perkara sunnah dalam satu momen. Ada masalah? Tentu tidak. Maka hukumnya mubah barangkali, ya, tidak sampai kepada, kalaupun tidak mubah, kalaupun tidak halal misalkan, tapi tentunya tidak juga sampai kepada kaidah haram ataupun tidak sampai kepada hukum mengharamkan. Bahkan tidak juga sampai kepada status bid'ah yang mana pelakunya akan masuk neraka. Itu tidak mungkin. Kenapa? Lawang orang solawatan, orang silaturahim, orang memberi santunan, bersedekah, orang ngaji, kok bisa masuk neraka? Ini gimana? Kecuali kalau mungkin mereka bersedekah ada riaknya. Itu lain lagi, Allah yang menilai. Nah, ini masalah tata cara. Tata cara, lihat ada kaidah-kaidah yang tertuang dalam kaidah fiqhiyah. Ini perlu kita lihat. Nah, ya, maka dalam hal ini tidak sampai hukumnya kepada dosa, tidak sampai hukumnya kepada masuk neraka, apalagi jangan menjadi, intinya jangan terlalu menyibukkan diri untuk menjadi panitia akhirat yang suka menilai orang ente masuk neraka, ente melakukan perkara-perkara batil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.